Putri Zara, perwakilan kelompok 7. Kali ini saya dan teman-teman saya akan membahas tentang HAM, Hak Asasi Manusia. Selamat malam teman-teman, perkenalkan nama saya Rio Michael. Hari ini saya akan membahas tentang sejarah hak asasi manusia. Hak asasi manusia diawali pada tahun 539 sebelum Masehi, yaitu pada kejadian Silinder Cyrus, di mana raja pertama Persia kuno, Cyrus Agung, menaklukkan kota Babylon. Dia membebaskan para budak, menyatakan bahwa semua orang memiliki hak sama untuk memilih agama, dan menetapkan persamaan ras. Lalu pada tahun 1215 muncullah Magna Carta, di mana para baron di tanah Inggris yang tergerak batinnya menentang Raja John yang bertindak semena-mena dan memaksanya untuk menandatangani sebuah perjanjian yang menjadi awal mula pengakuan sejarah hak asasi manusia. Lalu pada tahun 1628 ada Petition of Rights. Petition of Rights ini berisi pernyataan mengenai hak-hak asasi rakyat beserta jaminannya di Inggris. Petisi ini diajukan oleh para bangsawan kepada para raja di depan parlemen pada tahun 1628. Lalu berlanjut, tahun 1787 ada Konstitusi Amerika Serikat. Isinya adalah sebagai berikut. 1. Perbudakan dihapus secara konstitusional pada tahun 1865. Hak pilih wanita ditetapkan secara nasional pada tahun 1920. Konstitusi Amerika Serikat menjamin kemerdekaan dan hak dari sebuah rakyat. Yang lebih lanjut dikodifikasi dalam Bills of Rights atau 10 amandemen konstitusi. Kita maju lagi, pada tahun 10 Desember 1948, PBB membuat sebuah deklarasi universal tentang hak asasi manusia. Pernyataan ini berisi 30 pasal. Garis besarnya adalah bahwa Majelis Umum PBB menjamin hak-hak asasi manusia atau HAM kepada semua orang. Dan ini adalah perjanjian hak asasi manusia yang berlaku secara internasional hingga masa kini. Demikianlah materi ini saya sampaikan. Untuk perhatiannya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Romi Rohimi Setiawan. Saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian HAM menurut para ahli, dan ciri-ciri HAM itu bagaimana. Pertama, pengertian HAM. HAM atau hak asasi manusia adalah hak dasar atau hak pokok yang dibawa oleh manusia sejak lahir, yang secara kodrat melekat pada setiap manusia dan tidak dapat diganggu-gugat karena itu merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Terus pengertian HAM menurut para ahli. Yang pertama, John Locke. John Locke mengungkapkan bahwa HAM adalah hak yang langsung diberikan Tuhan kepada manusia sebagai hak yang dikodrati. Oleh sebab itu, tidak ada kekuatan di dunia yang bisa mencabutnya. HAM memiliki sifat mendasar dan suci. Yang kedua, John Matterson. Pengertian HAM menurut John Matterson adalah hak-hak yang ada pada setiap manusia yang tampaknya manusia mustahil hidup sebagai manusia. Yang ketiga, Miriam Budiarjo. HAM adalah hak yang dimiliki setiap orang sejak lahir di dunia. Hak itu sifatnya universal karena hak dimiliki tanpa adanya perbedaan, baik ras, gender, budaya, suku, dan agama. Yang keempat, Profesor Konjoro Purbodsanoto, yaitu HAM adalah suatu hak yang bersifat mendasar, hak yang dimiliki manusia sesuai dengan kodratnya. Pada dasarnya tidak bisa dipisahkan sebagai sifat suci. Yang kelima, menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada diri manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Hak tersebut merupakan anugerah yang wajib dilindungi dan dihargai oleh setiap manusia.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rasya Putri Zara dari kelompok 7. Kali ini saya akan menjelaskan tentang fungsi HAM, tujuan HAM, dan faktor penyebab terjadinya HAM. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang fungsi HAM. HAM memiliki fungsi yaitu untuk melindungi atau menjamin hak-hak kelangsungan hidup, lalu kemandirian yang tidak bisa disangkai oleh siapapun. Maksudnya ini, kita bebas melakukan apa saja tanpa takut dilarang oleh orang lain dan tanpa takut hak-hak milik kita itu diambil oleh orang lain. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tujuan. Yang pertama adalah melindungi seseorang dari kekerasan dan pelecehan. Yang kedua adalah untuk mengembangkan rasa hormat sesama manusia. Yang ketiga adalah mendorong tindakan yang akan menurunkan rasa sadar dan tanggung jawab untuk memastikan hak-hak orang lain itu tidak bisa dilanggar oleh orang lain dan tanpa diambil oleh orang lain. Yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang faktor terjadinya HAM. Yang pertama adalah penyalahgunaan kekuasaan, yang kedua adalah ketidaktegasan aparat hukum, yang ketiga adalah teknologi yang disalahgunakan, yang keempat ada kurang kesadaran, dan yang kelima adalah kurangnya empati sesama manusia. Dan masih ada banyak lagi penyebab faktor terjadinya HAM. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Deka Permana dari kelompok 7 dengan materi pembahasan penegakan hak asasi manusia atau HAM. Di sini saya akan menerangkan tentang penegakan hak asasi manusia di Indonesia. Perjuangan untuk menegakkan HAM di Indonesia telah dilakukan sejak sidang BPU PKI hingga sekarang. Pemerintah Indonesia telah berupaya menegakkan HAM dengan membuat undang-undang, membentuk komisi nasional, membentuk pengadilan hak asasi manusia, memasukkan dalam kurikulum pelajaran, dan sebagainya. Di sini partisipasi dan peran masyarakat sangat penting dalam penegakan hak asasi manusia. Tanpa partisipasi masyarakat dan dukungannya, maka penegakan HAM akan sia-sia. Partisipasi dan peran masyarakat itu juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Peran itu dapat dilakukan oleh perseorangan, kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, atau lembaga masyarakat lainnya. Semua elemen tersebut mempunyai hak untuk berpartisipasi dalam perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Agung Saputra. Di sini saya akan membahas tentang contoh pelanggaran HAM berat di Indonesia pada tahun 1982 sampai 1985. Telah terjadi penembakan misterius atau Petrus. Ini contoh gambarannya. Penembakan misterius pada tahun 82 sampai tahun 85. Oke. Kasus penembakan misterius atau biasa Petrus merupakan operasi rahasia yang digelar oleh mantan presiden kita, yaitu Soeharto, dengan dalih mengatasi tingkat kejahatan di Indonesia. Operasi ini melakukan penangkapan dan pembunuhan terhadap orang-orang yang dianggap mengganggu keamanan dan ketentraman masyarakat, khususnya di Jakarta dan Jawa Tengah. Pada tahun 1983 telah memakan korban sebanyak 532 orang tewas dan 367 orang diantaranya tewas ditembak. Mampus tuh orang. Ngeri. Lanjut. Tragedi Semanggi dan kerusuhan Mei pada tahun 1998. Itu tragedi Semanggi dan kerusuhan. Ini sama kayak kasus sekarang ya.
tanggal 8 Oktober 2020 DPR. Pada bulan Mei tahun 98 telah terjadi kerusuhan besar-besaran, bukan benar, di hampir keseluruhan sudut tanah air Indonesia, terutama kota Jakarta, langganan, dan sekitarnya. Kerusuhan ini mengakibatkan ribuan orang tewas, ratusan wanita menjadi korban pemerkosaan, dan tertembaknya sejumlah mahasiswa peserta demonstrasi dalam proses hukumnya. Kejaksaan Agung mengatakan kasus tersebut bisa ditindaklanjuti apabila ada rekomendasi dari DPR ke Presiden. Sampai tahun berganti belum juga ada rekomendasi, sehingga Kejaksaan Agung mengembalikan berkas penyelidikan ke Komnas HAM, Hak Asasi Manusia. Namun Kejaksaan Agung kembali mengatakan bahwa kasus ini nggak bisa ditindaklanjuti karena nggak ditemukan pelanggaran HAM berat. Wow, kok bisa ya? Kasus penembakan mahasiswa Trisakti sudah diputuskan oleh pengadilan. Setelah diputuskan oleh pengadilan militer pada tahun 1999, ya betul. Aduh, Trisakti kacau. Lanjut, terbunuhnya Munir. Waduh, ini sumpah ini Munir. Ini contoh kasus Munir, almarhum tuh beliau Munir, aktivis HAM paling berpengaruh di Indonesia. Munir Said Talib ditemukan meninggal di dalam pesawat jurusan Jakarta ke Amsterdam pada tanggal 7 September tahun 2004. Pada saat itu nama beliau sangat terkenal. Dia menjabat sebagai Dewan Kontras atau Komite untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan. Almarhum Munir. Dia membela para aktivis yang menjadi korban penculikan tim Mawar dan dari Komando Pasukan Khusus Tentara Nasional Indonesia. Pilot maskapai Garuda atau Polikarpus Budihari Priyanto akhirnya dinyatakan bersalah. Udah pilot bersalah pula atas kasus ini. Poli divonis selama 14 tahun penjara karena terbukti berperan sebagai pelaku meracuni Munir dalam penerbangan ke Amsterdam. Parah nih, orang bermuka dua. Ingat-ingat ya, Polikarpus Budihari Priyanto. Jangan mau naik pesawat Garuda, ngeri. Oke, sekian, terima kasih. Itu adalah pembahasan tentang contoh pelanggaran HAM terberat di Indonesia. Saya Rian Agung Saputra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Baiklah, pertama-tama marilah kita senantiasa panjatkan puji puja serta syukur kita atas anugerah Allah karena Ia telah memberikan kita kesehatan. Baiklah, di sini saya dari kelompok 7 ingin mempresentasikan tentang hak asasi manusia. Sebelumnya mungkin sudah disinggung oleh teman-teman saya tentang hak asasi manusia ini, namun saya di sini akan menyinggung sedikit ya. Hak asasi manusia adalah hak mendasar yang dimiliki oleh setiap manusia sejak ia lahir. Hak asasi manusia ini dimiliki oleh siapa saja, tidak peduli apa suku, bangsa, agama, dan jenis kelamin seseorang tersebut. Hak asasi tidak boleh dilanggar, semua harus dilindungi dan menegakkannya. Adapun di sini saya ingin membahas tentang pelanggaran hak asasi manusianya. Pelanggaran hak asasi manusia adalah tindakan seseorang atau sekelompok orang, baik disengaja ataupun
tidak sengaja yang secara hukum menghilangkan atau mengurangi atau membatasi dan merugikan orang lain. Hak yang dihilangkan dikurangi contohnya hak hidup, hak memperoleh kesejahteraan, hak mendapat keadilan, hak kebebasan pribadi, hak untuk berkeluarga, dan hak untuk beragama. Saya langsung ke pembahasan pada bagian saya, yaitu pelanggaran hak asasi manusia atau contoh kasus pelanggaran hak asasi manusia yang ringan. Jenis pelanggaran hak asasi manusia ringan ini adalah pelanggaran hak yang sifatnya ringan. Namun walaupun ringan, tetapi itu tetap merugikan orang lain serta terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Berikut ini beberapa contoh pelanggaran hak asasi manusia yang ringan. Seperti contohnya pencurian, pencemaran nama baik, pengancaman, penghinaan, kekerasan fisik yang sifatnya ringan, menghalangi orang lain untuk beraspirasi. Biasanya penyebab pelanggaran hak asasi manusia ringan biasanya adalah keegoisan seseorang, tidak adanya toleransi dan hanya mementingkan diri sendiri, membuat orang dengan mudah melanggar hak orang lain. Kelalaian pemerintah dalam menjamin penegakan serta perlindungan hak asasi manusia adalah penyebab eksternal seseorang melakukan pelanggaran hak asasi manusia ringan. Pelanggaran jenis hak asasi manusia tersebut harus diminimalisir agar kehidupan di negara dan di dunia ini aman sentosa. Berbagai upaya dapat dilakukan untuk mengurangi jumlah pelanggaran hak asasi manusia. Beberapa di antaranya adalah memberikan pendidikan karakter kepada anak-anak, sosialisasi hak asasi manusia, dan menegakkan prinsip-prinsip Pancasila. Mungkin itu saja dari bagian yang ingin saya presentasikan. Selebihnya mungkin akan dilanjutkan oleh teman-teman saya, atau mungkin sudah selesai materinya ini. Baik, terima kasih. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang makna hak asasi manusia. Orang dilarang menghilangkan nyawa orang lain atau nyawanya sendiri sekalipun. Jika terbukti melakukannya, negara akan mengenakan tindakan hukum. Tidak ada satu bangsa pun di dunia ini yang rela dijajah oleh bangsa lain, termasuk aku. Negara-negara yang pernah dijajah pun selalu berusaha membebaskan diri dari belenggu penjajahan tersebut. Coba aja kalau bisa. Tiada seorang manusia pun yang rela atau yang ingin hidup sengsara. Iyalah, jelas. Ia akan selalu berusaha mencapai kesejahteraan bagi dirinya, lahir maupun batin. Oke, mungkin itu penjelasan singkat dari saya tentang makna hak asasi manusia. Saya Rian Agung Saputra. HAM memiliki ciri-ciri yang pertama secara hakiki. Maksudnya dari hakiki ini, hak asasi manusia itu sudah ada sejak lahir. Jadi masing-masing manusia saat kita pertama kali dilahirkan, kita tuh sudah memiliki namanya hak asasi manusia. Yang kedua secara universal. Maksudnya ini, hak asasi manusia sudah ada untuk semua orang tanpa harus melihat status keluarga mereka gimana, tanpa harus melihat berbagai budaya mereka itu gimana. Yang ketiga, tidak dapat dicabut. Maksudnya ini, hak asasi manusia tidak dapat dicabut atau diserahkan oleh orang lain karena sejatinya manusia sudah memiliki hak asasi manusia sendiri tanpa harus dibagi oleh orang lain. Tarik ses semongko kini tinggal aku Sekian dari kelompok saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.